Nah, saya mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republic of fear. Republik di mana kita pakai sebagai republik, kalau kita ingat istilah republik. Republik artinya semua res, semua urusan, semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik, larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini adalah urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan dia yang lain. Karena itu res privata, urusan privata, tapi res publika nggak bisa. Nah, kita mau coba lihat itu bahwa bangsa ini akhirnya menyerah pada keadaan yang kita sebut sebagai, kalau kita gugup untuk berpikir ya, takut untuk masuk dalam percakapan. Dulu keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh George Orwell. Dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Namanya toko besar itu lagi mengamat-amat. Dulu the big brother is watching. Di kita sekarang the big data is watching you. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Dan big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan, bahkan melalui kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar, velocity-nya juga cepat sekali, eskalasinya, bukan eskalasi, bahkan oscillating-nya tuh kadang-kadang nanosecond, sehingga kita nggak bisa nangkap big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence untuk membaca big data itu, memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali lagi benar bahwa akhirnya kita gugup, jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data, hanyut dalam artificial intelligence, lalu core self kita hilang gitu. Intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi. Betul tadi, karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back into public discourse. Ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap. Kalau kita sekedar tukar informasi, itu kita cuma tukar data, hal yang nggak hidup. Ide selalu dia bertumbuh, ideas evolve. Nah, ini yang mau kita percakapkan. Mengapa ide itu nggak bisa tumbuh? Itu poin pertama. Saya tadi dengan satir mengatakan, kenapa? Karena big data is watching you. Kita digantungkan pada big data. Sebagian dari big data itu dipermainkan oleh surveyor, sehingga seolah-olah kita hanya punya pengetahuan kalau kita tunggu hasil survei. Padahal di dalam diri manusia ada yang disebut energi hermeneutics, energi untuk menafsirkan melalui kecurigaan, hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai karena kita ingin menyelamatkan humanity kita dari gumpalan-gumpalan big data ini. Nah, itu yang nggak ada sebetulnya. Dan Anda mungkin dapat satu suasana sekarang bahwa kenapa terpaksa kita mesti angkat tema ini. Dan Pak Gita di Endgame selalu ulangi itu terus-menerus dengan satu tesis bahwa yang ada gunanya ada distribusi informasi kalau ide itu dicek, sehingga kita nggak punya kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lain. Itu bagian awalnya. Sekarang kita coba lihat apakah berhentinya ide itu semacam persiapan bahwa sejarah manusia sebetulnya sudah sedang berakhir, akan diganti oleh robot, oleh bionik, oleh cyber, macam-macam. Dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah. Bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separuh adalah robot. Sangat mungkin. Karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity. Sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity, apa itu passion,
apa itu sexual orgasm. Robot nggak pernah rasakan itu. Sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita. Apakah kita bagian dari robot? Bukan. Tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari. Itu handphone tadi itu. Dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita. Sepanjang hari kita cemas kalau Anda ketinggalan handphone. Anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik, Anda ketinggalan bagian psikologis Anda karena Anda cemas. Nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, Anda bisa kena psikosomatik tuh. Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa mungkin hari-hari ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda. Jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia. Demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone itu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Dita tadi bahwa ada semacam deluge itu ada apa tadi banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster. Ya kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir dan kita terpaksa mesti deal dengan makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban.